Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, terima kasih telah bergabung di channel saya Bangkok Live bersama Nuning Pratiwi. Hari ini alhamdulillah saya bersilaturahmi ke rumah sahabat saya Mbak Ros. Dan kali ini kami ada sahabat kami juga, namanya Mas Arindra dan Mbak Astrid, yang akan berbagi cerita bagaimana masuk ke Thailand di masa pandemi COVID-19 ini. Kebetulan Mas Arindra ini mendapatkan pekerjaan di Thailand, dan proses atau prosedur untuk masuk ke Thailand itu lumayan panjang, dan mungkin kita bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana pengalaman beliau-beliau ini masuk ke Thailand, supaya kita semua bisa mengambil manfaatnya, mungkin bisa mengantisipasi, karena sepertinya COVID masih terus berlangsung ya, di mana saja, terutama di Indonesia, dan semoga informasi ini akan bermanfaat. Kali ini ada Mas Arindra. Assalamualaikum, Mas Arindra. Ini ada Mbak Astrid, ya. Mbak Suna juga yang akan mengcompile, membantu untuk wawancara, dan host kita Mbak Ros. Ya, ayo silakan Mbak Suna. Kita kan tahu bahwa Thailand termasuk negara yang cukup menjaga bordernya, dan bahwa negara kita juga termasuk salah satu hotspot saat ini. Jadi sangat banyak tantangan untuk masyarakat kita yang apakah itu orang-orang yang bekerja di sini untuk jangka panjang maupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin kembali ke sini. Padahal dulunya kita sangat mudah ya untuk kembali pulang kampung, mudik sebentar kemudian kembali lagi ke Thailand. Sekarang ternyata menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekali ini kita ingin menjajaki bagaimana pengalaman dari Mas Ari dan Mbak Astrid yang sudah berhasil ternyata melewati 15 hari karantina yang wow, pasti sangat challenging. Terus terutama mulai dari aplikasinya challenging, berdebar-berdebar menunggu kepastian dapat terbang atau tidaknya, dan menghadapi selama di bandaranya sampai akhirnya selama di hotel, apa saja yang akan terjadi. Mari kita tanyakan kepada mereka. Yuk. Yuk kita mulai dulu. Mungkin kita mulai dari Mbak Astrid dan Mas Ari. Awalnya tuh aplikasinya gimana tuh? Yang mulai dari awal sekali pengen aplikasi dari bulan berapa sampai akhirnya bisa final berhasil sekali masuk. Awalnya itu kita ngajuin bulan karena tahu Thailand itu di ban penerbangannya, itu harusnya kan kita balik lagi ke sini tuh Februari, berarti sudah lama sekali ya? Iya, itu harus Februari. Tapi karena waktu itu kasusnya belum terlalu menanjak, ya, masih dalam masa transisi. Ya, jadinya waktu itu kita pikir nanti aja awal Maret berangkatnya. Mungkin masih bisa. Ternyata dari bulan Maret itu kasus di Jakarta tuh paling tinggi, terus langsung sini ya. Langsung di PSBB kan tuh. PSBB. Nah, udah semua akhirnya stop, semua kegiatan penerbangan sampai nasional. Iya, itu semua stop kan. Nah, akhirnya kita nunggu gimana bisa melihat situasi situasi lagi kayak gimana ya, dengan ngeliatin info dari banyak sih, dari Instagram. browsing sana sini, kayak Embassy Jakarta ya, yang sampai kita tahu kalau di Thailand itu nutup bordernya dari semua negara. Ya. Itu yang tadi dibilang hanya 500 orang ya per hari ya. Dan itu seluruh internasional, seluruh negeri, seluruh negara, itu dari Thai Embassy dari seluruh dunia. Setiap orang yang ingin masuk itu harus apply dulu. Hanya 500 kuotanya. Bayangkan kita seperti gambling berusaha masuk ke sini. Ya gimana, Mbak? Ya, 500 itu termasuk sama yang
ini kan Local Thai. ya Local Thai, bayangkan Oh. kita berhadapan dengan local Thai. Wah. Dan terus orang-orang yang spouse-nya orang Thai. Wah, itu seperti gambling dengan orang yang aslinya berdarah sini sendiri ya. Sudah residence di Yang sini. sudah residence ya, residence. Kemudian setelah lockdown itu, kemudian akhirnya mulai menjajaki lagi ya, itu selalu update dengan berita dari Thai Embassy juga Iya, ya, Thai itu Embassy Jakarta. nomor satu sih ngeliatnya kita langsung browsingnya ke Thai Embassy itu sih. Karena itu yang formal ya. Iya. Itu yang formal sampai akhirnya di bulan Juli akhir ya dia buka ini langsung kita Buka aplikasi, mulai Iya. buka aplikasi. buka aplikasi dan dia membuka bordernya membuka bordernya dengan syarat-syarat itu. Ya, syarat-syarat yang Anda bisa lihat nanti di Thai Embassy banyak listnya, ada beberapa dokumennya yang banyak sekali ya, Mbak. Iya. Lumayan banyak. Terus gimana selanjutnya? Juli, Agustus, baru Agustus. Jadi Juli itu sebenarnya bandara sudah dibuka untuk repatriation flight local Thai. Agustus itu ditambah ada berapa kategori baru. Kategori baru. Termasuk non B. Jadi non-B. yang work punya work permit itu Agustus sudah bisa mulai masuk. bisa. Baru proses itu berlanjut. Tapi di reviewnya itu setiap awal bulan, biasanya 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 5 itu government akan lakukan review terus. Jadi ya kita nunggu deg-deg stres gitu kan sampai bulan berikutnya, awal bulan beritanya gimana. Menunggu lagi review Menunggu lagi. Iya. Sepertinya itu berhubungan juga dengan sidang kabinet mereka di sini ya. Jadi approvalnya nanti dari sidang kabinet, dia approve atau tidak. Kemudian CAAT Thailand nanti mengkonfirmasi lagi ke kedutaannya. Seperti itu ya, panjang prosesnya. Iya, Makanya iya. setiap bulan bisa berubah nanti Iya. ininya, tergantung perkembangan kasus, juga terus tergantung perkembangan apakah ada kasus lokal baru ya, Iya. sepertinya ya. Dan selain kasus lokal baru di sini, juga kasus di negara-negara asal yang mau repatriasi sepertinya salah satunya juga ini ya, jadi perhitungan mereka. Nah, selanjutnya gimana? Waktu Juli, Agustus itu gimana gitu? Jadi perlu diingat gitu ya, bahwa yang berperan penting dengan masuknya orang ke sini itu adalah departemen dalamnya mereka. Jadi CAT, Department of Defense, sama tourism authority. Nah, Thai Embassy di setiap negara itu hanya panjangan tangan. Jadi kita nggak bisa berharap sama Thai Embassy untuk membantu kita pulang, tapi mereka bisa memfasilitasi untuk menghubungkan departemen mereka yang berhubungan dengan pemulangan orang. Jadi kalau kalau kita mau pulang ke Thailand atau mau ke Thailand, paling tidak serahkan dokumennya dulu, ada dan nggak ada flight. Biasanya kan kita bisa bikin kayak dummy hotel, dummy gitu, tiket, ya. iya. Ya kita bermain itu aja, masukin dokumennya. Paling enggak kita sudah melakukan antrian untuk kembali ke Masuk Thailand. antrian queue ya. Iya, benar-benar. Nah, di Juli kita udah masukin ya dengan beberapa dummy. Tapi sampai akhirnya di September akhir Agustus ya. Agustus dulu kita dapat tuh dapat masuk di yang pertengahan Agustus tuh dapat tiket yang di setiap hari Kamis itu. Ya. Tapi Cuman karena akhirnya kan di Agustus mereka ada plan setiap hari Kamis akan ada tiket pulang ke Thailand. akan ada penerbangan dari Jakarta ke Thailand. Tapi ternyata yang di approve adalah minggu pertama itu Thai Lion hanya untuk Thai. Minggu keduanya di cancel. Minggu ketiganya itu ada, tapi hanya untuk Thai dan diplomatik ya. Minggu keempatnya di cancel. Sampai ada lagi perubahan perubahan last minute itu di Garuda.
Oh, akhirnya ke Garuda. Akhirnya di Garuda. Nah, jadi dari bulan Agustus itu kita gambling masukin Semua tiket, syarat itu, tiket. segala macam kita bayar sudah. Dan Garuda tidak ada promo saat itu. Jadi adanya adalah tiket dengan harga tertinggi. Kira-kira berapa Mas harganya waktu itu? Terakhir itu kita di 8,2 Masya Allah, satu one way? satu orang. One way? Wow. Mahal sekali ya. Mahal sekali. itu udah mendekati bisnis class gitu. Ya Allah pemirsa, mahal sekali ya. Karena pesawat mobil full ya. Iya, satu lagi tidak ada kepastian dari CAAT kan. Dan ini juga nggak normal schedule flight. Iya, kan? normal It's- schedule. it's charter flight. Seperti charter flight sebenarnya Iya, ya kan. iya. Karena hanya orang-orang terbatas saja yang Iya. bisa Iya. naik. And for limited number of people. Jadi perjuangannya ya, bahkan dari Iya. semenjak di awal untuk melengkapi berkas saja, berusaha memasukkan untuk masuk ke queue saja sudah lumayan perjuangannya. Belum lagi memikirkan cancel di saat-saat terakhir. Kepastian dari CAAT Thailand juga wah, menarik sekali. Health insurance. Nah, health insurance juga, perubahan jadwal, perubahan jadwal, perubahan aturan dari si dari iya, Embassy Thailand. dari perwakilan negaranya. Nah, saat di pesawatnya gimana tuh perasaannya? Kalau di Garuda, setahu saya tuh di Garuda dia sudah promosi ada HEPA filter segala macam, gimana tuh? Mulai dari bandara dulu lah, bandara kita dulu deh, bandara kita di Waktu Suta. di bandara itu satu orang tuh mungkin habis waktu tuh 15-20 menit Untuk pengecekan. iya untuk berkas. pengecekan semua, kayak mulai dari sertifikat medical certificate, tiket, asuransi, apa lagi ya, yang undangan dari Undangan boleh masuk ya kesini. undangan boleh masuknya, Oh. certificate of entry, itu semua sama dia di screening satu-satu. Satu-satu, dan itu menghabiskan waktu sekitar 15 menit 15 sampai 20 per, menit. per satu Makanya orang. kalau dulu mungkin kita bisa paling ini 2 jam 3 2 jam, jam ya, sebelum 2 jam berangkat. sebelum keberangkatan. Kalau sekarang minimal itu 4 jam. 4 jam sebelum 4 keberangkatan. jam ya. sebelum keberangkatan. Itu satu-satu benar-benar diperiksa. Kalau ada satu yang Miss nggak saja. miss, itu dia nggak akan ngelolosin, nggak akan ngeberangkatin. Jadi Misalnya karena- apa? Yang Misalnya apa? seperti yang tadi ceritanya gimana Ya, tuh? kayak ini, Aha. kayak tadi medical Medical certificate-nya kan si Garuda sama si ininya Fit to fly ya si Garuda sih yang paling ini, Garudanya yang kalau mau penerbangan itu strike dia. harus punya hasil swab sama Fit to fly. fit to Fit to fly. fly. Nah, kata-kata ini aja tuh penting banget. Fit to fly. Iya, Fly certificate. kata-kata ini tuh penting banget. Kalau ini nggak ada di sertifikat ini, kata-kata ini, dia nggak akan ngelolosin. Dan harus dua lembar. Iya. Yang Oh. satu adalah menerangkan bahwa Swab-nya COVID-nya negatif. negatif. Yang satu menerangkan Sehat. fit to fly. Certificate. Oh, Jadi jangan lupa pemirsa tuh, ya. benar-benar jangan lupa. Tapi untuk mendapatkan itu, seandainya kita mengurus ke rumah sakit, berarti ada biaya tambahan. Iya, pasti. 100.000. 100.000 per one certificate fit to fly. Ya, Yang itu ada biaya sebenarnya ke tambahan. rumah sakit besar yang bisa bahasa Inggris. Iya. Karena harus Inggris. Itu harus bahasa Inggris ya, ini keterangannya pemirsa. Jadi untuk kayak surat keterangan kesehatan dan harus ada tambahan fit to fly. Jadi sertifikat sehat, Bebas COVID. bebas COVID, dan satu lagi fit to fly sebelum Anda mengambil penerbangan. Bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Inggris. Jadi harus ke rumah sakit yang bisa mengeluarkan sertifikat sehat, kita sehat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Nah, sebelum masuk ke situ, kita terangin gimana kita berhadapan dengan embassy. Nah, berhadapan dengan embassy. Jadi jangan berharap embassy itu akan meng-call kita. Kita harus aktif ke mereka, kita harus datang ke kantor mereka. Karena kita yang butuh. ya. Jadi seperti contohnya aja waktu Agustus, itu tanggal 27 Agustus, kalau salah hari Kamis deh. Ya hari Kamis. Tanggal 20
20 Agustus hari Kamis itu adalah penerbangan repatriation dengan Thai Lion dari Jakarta ke Bangkok. Hari Senin ya, tanggal 24 Agustus, Embassy baru mengeluarkan aturan baru. Bahwa ada penerbangan dari Garuda untuk tanggal 3 September. Tapi untuk orang yang mau apply COE, dokumennya itu udah harus disubmit sebelum 14 hari, which means penerbangannya 1 minggu lagi. Jadi kita nggak bisa. Ya mungkin ya. Throwback Nah, makanya ya kayak tadi, dummy dan segala macam, pokoknya dokumen masukin dulu. Kalau tidak ada penerbangan, kita tanya embassy penerbangannya kapan. Nanti embassy akan minta, oke, saya minta dokumen barunya. update baru lagi. Jadi nanti kita akan kirim hanya updatean ASQ, terus flight, ya itu aja. Nanti mereka akan urus semuanya, visa sama COE, dan itu kita dapatnya itu biasanya mendadak, 4 atau 3 hari sebelum penerbangan. Jadi sangat mendadak. Terus embassy nggak akan pernah menelpon kita kalau dokumen mau diproses. Jadi kita harus terus telepon terus sampai dia bilang komplit dan boleh masuk ke Thailand. Jadi harus terus diupdate. Jadi apa yang disebut tadi COE itu apa? Certificate of entry. Certificate of entry. COE. Iya. Oke, selanjutnya kita cerita soal ini ya. Tadi kita udah cerita soal di bandara seperti apa. Oh iya, Iya. sama ini sebelum ngurus surat-surat ini yang kita apply semua ini, itu kita harus memaintain kesehatan juga karena nanti Stres. satu, kedua udah kita dapat semua ini tapi ternyata Nggak sehat. kita nggak sehat, nggak bisa terbang juga. Iya, Ya Allah. benar. Harus booking hotel juga kan sebelum Iya. berangkat. Booking hotel apa semua. Harus terus- paid in advance. Ya. Oke, kemarin ada pertanyaan dari teman kan, dikatakan untuk masuk ke sini ke Thailand kembali itu harus mendapatkan sertifikat yang bebas COVID itu hanya berlaku 72 jam. Nah, kita kan pengen tahu nih 72 jam itu mulainya dari titik nolnya dari mana? Yuk kita tanyakan kepada narasumber kita. Gimana? Ya, jadi secara embassy untuk PCR test itu digunakan ada dua orang yang akan menggunakan itu. Yang satu adalah airline, yang satu lagi adalah ASQ-nya. Nah, jadi untuk airline mereka mintanya result time, dari result time. Jadi zero-nya itu adalah hasil dikeluarkan dan fit to fly-nya itu dikeluarkan sebelum 72 jam. Kalau untuk ASQ itu tergantung. Ada hospital yang dia lihat dari sampel time-nya, ada juga hospital yang lihat dari result-nya. Tapi biasanya kita ya akalin aja. Jadi yang kita highlight di suratnya itu jangan ada kata-kata sample time. Kita highlight aja result time-nya. Gitu. Itu lebih mempermudah karena kan untuk yang same day result itu harganya mahal. Jauh lebih mahal ya. Nah, biasa sih teman-teman kemarin ngambilnya 3 hari. Ada beberapa yang 3 hari, tapi nanti di suratnya diterangkan dikeluarkan pada tanggal 72 jam sebelum penerbangan. Itu sih. Berarti triknya adalah kita lihat di surat keterangannya itu meng-highlight atau menstabilo mungkin ya dengan surat pernyataan dikeluarkan pada tanggal bla 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 bla. Nah, kita buat itu sebagai titik zero-nya supaya lebih mudah untuk menghitung ke depannya. Nah, oke, lanjut kita berikutnya. Yang berikutnya mungkin yang Bandara. tadi yang di bandara sudah ya, yang 15 menit berarti harus persiapan setidaknya 4 jam sebelumnya harus sudah datang di bandara Iya. siap-siap. Jangan lupa 4 jam ya pemirsa. Nah, lalu Iya, selanjutnya persiapan apa reservasi lagi? hotel. Tadi gimana persiapan reservasinya segala macam udah pakai Hotel kan? dummy ya? Ya. Awal-awalnya. Pas ngajuin apply ke ASQ. ASQ ke kedutaan. Jadi
kita punya pengalaman 2 kali reservasi hotel. Yang pertama kita pakai kartu kredit, cuman cari yang fleksibel. Jadi last minute kalau misalnya di cancel atau ceweknya itu ditolak, kita bisa refund. Tapi masalahnya kalau refund dari kartu kredit itu makan waktu hampir sebulan tuh. Nah, sempat waktu itu kita begitu, untungnya bisa di refund dan sekarang udah selesai refund. Yang kedua itu kita pakai hotel karena udah nggak ada duit di kartu kredit, maksudnya udah nggak bisa gunakan kartu kredit, kita pakai cash, transfer. Kemarin saya minjem ibu dulu untuk transfer. Ya, itunya sih mungkin agak simpel ya, itu normal activity. Yang paling susah adalah nggak semua ASQ hotel itu bisa bahasa Inggris. Ya, that's another challenge ya. Benar. Jadi susah komunikasinya kita. Jadi seringkali waktu kita email atau line itu dibalasnya 3 atau 4 hari setelah kita line. Waduh. Kalau kita telepon, begitu kita bahasa Inggris, mereka tutup, hang up. Iya, memang kadang-kadang ya kendala gitu ya. Kalau kita mencari hotel yang agak lebih murah, mungkin ya staffnya nggak semuanya berbahasa Inggris. Jadi rata-rata yang bisa bahasa Inggris itu above 70.000. Iya. Dan itu full, Non-refundable. Ya, non-refundable dan full. Jadi itu 70.000 baht untuk hotel-hotel yang staffnya bisa berbahasa Inggris. Per person Untuk 14 days. selama itu hotel yang dipergunakan untuk 14 hari. 70.000 baht equal to rupiah 35 juta. sekitar 35 juta pemirsa. Biaya yang sangat besar ya. and also keep in mind tidak ada spouse family kecuali husband dan child. Wife atau mother and child. Ya, mother and child, husband and child, mother and child. Kalau misalnya husband and wife satu kamar, mereka harus tanda tangan sesuatu menerangkan bahwa jika terkena kasus COVID positif istrinya, suaminya juga akan kena. Jadi Department of Defense ini melarang untuk membuat satu kamar antara 2 adult. Jadi kalian berdua terpisah kamar ya? Bisa. Ya, jadi di hotel ada. Enggak, kita satu kamar, tapi ya itu harus tanda tangan. Surat keterangan. Oh, gitu. Semacam apa ya? Sebentar. Seperti inform consent lah ya. Iya. Inform Iya. consent. Kalau Anda mau satu kamar. Jadi pemirsa, mau jadi bersama, kalau bersama, tanda tangan untuk ini. suami istri yang memilih untuk satu kamar, mereka harus menandatangani seandainya terjadi ada infeksi salah satu orang terkena kasus COVID, berarti Yang keduanya lain harus ikut dianggap bersama-sama. dianggap Jelas sebagai 2 orang dewasa tidak boleh satu kamar. iya, 2 orang dewasa tidak boleh satu kamar. Cukup strict ya ininya peraturannya. Peraturan yang menarik juga ini. Baru tahu juga. Dan ya itu, kalau kita mau murah, memang kita harus ambil resiko itu. Dan harus ambil resiko tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, kemarin memang saya minta bantuan teman yang di sini Yang ngerti mencoba ya. gitu. Nah, 70.000 enggak. Kalau misalnya Ari dan istri tidak bisa terbang, itu non-refundable. Non-refundable biasanya gimana ya? 1 minggu sebelum itu biasanya refundable. Tapi 7 dan 5 itu 50% penaltinya. 5 dan 0 itu hilang. Padahal kalian dapat keputusannya 3 hari atau 4 hari sebelumnya ya? 5 hari sebelumnya. 5 hari sebelumnya. 5. Jadi kemarin karena itu maskapai Thailand memang dapatnya 3 hari sebelum. 3 hari sebelumnya. Tapi terakhir Garuda itu karena mereka harus submit dokumen ke CAP, nah itu deadline mereka submit itu seminggu sebelum. Jadi kita agak aman lah. Lebih aman ya dari segi time Ya, frame. biasanya 14 hari itu kita bisa dapat keputusan bahwa penerbangannya ditolak sama CAT atau enggak. Gitu. Cuman ya tetap kalau kita memang berharap terus, lebih baik ngambil yang fleksibel. Biasa ada ISQ yang dia bisa kasih fleksibel seperti kalau nggak salah The Kin. Murah memang, tapi ISQ-nya nggak ada jendela.
Jadi kayak di dalam kotak gitu ya? Ya. Oh, Depressing. Dan itu tidak bisa bahasa Inggris. sama Harus bahasa sekali. Thai. Tapi mereka fleksibel. Hanya kalau memang last minute itu cancel, Diperbolehkan. let's say 3 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan di cancel, even di cancel di imigrasi waktu di bandara Berangkat. Bangkok, Iya. kita hanya kena charge ambulance itu 1.000 baht. Masih make sense. Dikit. Tapi mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Ya bisa mungkin, tapi ya Sekedarnya. prefer Thai. Yes, no, yes, no. Iya, iya, iya. Oke. Tapi untuk yang besar-besar kayak Tapi Haris, nggak direkonan lah, nggak ada jendela. Iya. Nggak ada jendela 14 hari nggak. Menjaga kesehatan mental 14 hari tanpa jendela, nggak Dan kebayang. kan kita juga butuh fresh air kan? Iya. Nggak bisa kayak gitu doang. Nanti malah sakit. tapi untungnya mungkin mereka setelah tes COVID pertama itu boleh keluar Ya. ke swimming pool lah. Di situ ada area. Karena satu hotel itu biasanya emang dibook untuk ISQ, nggak ada publik. Oh, tidak ada pengunjung publik ya. Ya. Berarti memang benar-benar dia fokus income-nya tuh dari Ya. SQ. Oh, ya pantas juga lah ya. Berat di ininya. Oke. Kita kembali ke titik yang ini tadi ya, supaya runut. Yang tadi di bandara sudah, terus masuk di pesawat, gimana perasaan di pesawat? Apa sih yang persiapan di pesawat? Pakai apa kalian? Pakai sarung tangan, Sarung tangan. pakai masker selama penerbangan pakai Sama masker. sekali nggak buka ya? Kecuali Benar-benar. makan. Kecuali makan. Oh, makan masih tetap disediakan ya Disediain di biasa. Garuda. Disediain dia ini biasa. Ya, alasannya kenapa kita parno, orang bilang kita parno banget. Ya. Iya. Karena kalau setibanya di Thailand Iya. kita kena positif, nggak tahu 72 jam itu let's say hari Senin, Iya, kita nggak tahu apa yang terus hari terjadi. Selasanya in between. kita kena, hari Rabunya pas berangkat di Thailand kita kena gitu kan positif. Baiknya adalah begitu kita positif, semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk hotel itu non refund dan kita langsung dipindahkan ke hospital. Ya Allah, mengerikan ya. Biaya sendiri di hospital. Nah itu gunanya asuransi. Insurance tadi. Nah, insurance biasanya mesti lihat itu selama visanya. Misalnya kita punya visa 3 bulan, ya kita harus book insurance untuk 3 bulan. Nah, bisa aja kita bermain di insurance ke embassy, kita bikin fake gitu ya. Tapi setibanya nanti di positif, Berat. siapa yang mau cover kita? Betul. Nggak Berat ya. tutupin. Ya tapi ya itu pentingnya. Tanggapan coverage 100.000 US, Iya. including COVID coverage. Dan itu nggak bisa Value-nya dimain-mainin. 100.000 US kan tinggi. Tapi ini ya memang memerlukan kecerdasan fisik dan mental ya. Dan keimanan juga ya. Kayaknya ya strateginya tuh. Memaintain healthy-nya tuh jauh-jauh hari sebelum itu. Aduh, kalian emang hebat ya Survivor. menghalunya. Survivor. Ya, ini memang pemenang Survivor ini. Dari Survival Island. Ya sih sebenarnya udah let it flow aja sih. Dia sih yang panik banget. Kalau aku sih udah let it flow. Kalau emang berangkat semuanya dilancarin. Kalau memang Pasti ada hikmah di balik itu ya. Iya, iya. Karena kan orang katanya kalau imunnya turun nanti malah Tambah stres. Betul, Nah, betul. Iya, iya. Ya, alhamdulillah ya. Berarti Astrid bisa nyeimbangin. Cuma sempat kena asam lambung. Sampai gara-gara mikirkan Ya Allah. berkas-berkas. Vero cerita. iya, itu akhirnya ke Jogja sama Vero. Oh, jadi relax ya. Biar relax ya ke Jadi Jogja. stresnya itu bukan karena gambling itu kita melakukan Iya, penjudian memang. terhadap Thailand. Yang non refund ada ISQ, non refund pesawat, non refund visa pasti, Ya Allah. waktu dan takut kena negatif positif COVID. Iya, Jadi ketakutan- setiap minggu kita ketakutan rapid itu test, rapid test, rapid test. Oh. Karena itu akhirnya selang-seling rapid kan akuratnya nggak ini akhirnya diseling sama 3 swab. sampai 5 hari ya. Ya, kalau udah hasil swabnya negatif, besok yang ke ininya ini aja deh rapid test aja.
Tapi kalau udah mulai ini lagi swab, jadi akhirnya kita maintenance-nya gitu diselang-seling Dan memang jadi orang parno kita di Jakarta. banget. Iya, karena ngejaga stamina kan ya, ngejaga kesehatan. Sih udah berapa kali dites di hidung? Banyak tuh. Ya Allah. Baru bayangin aja udah serem. Menakutkan ya. Sekali aja belum. Di Thailand sendiri 3 kali aja pokoknya. Jadi ada trik, ada tips untuk tips dan untuk triknya swab. apa nih? Swab gimana? Lebih baik kita banyak minum sebelum tes. Iya. Karena yang diambil ada lendir kan. Mm-mm. Kalau lendirnya sudah didapat di pangkal, itu Nggak perlu lebih masuk. nggak perlu masuk. Oh, gitu. Oke, Jadi oke. tipsnya untuk tes swab itu banyak minum supaya Banyak minum lendirnya sebelum Ya, tes sebelum supaya tes. lendirnya alatnya nggak perlu masuk terlalu dalam. Iya. Iya. Agak nyaman. Iya. Terus nasal kan ya. Nasal Kalau hidungnya. bisa mentokin aja sampai ke hidung, ke ujung hidung. Jangan sampai tengah-tengah, kalau tengah sakit. Kalau Astagfirullahaladzim. bisa mentok udah sampai Saya nggak nangis tuh bisa. pasti. Tapi enak, habis itu nggak, ya paling setengah jam selesai ya. Iya, hilang. Iya, Kak, itu rasanya kayak makan kesedek kali ya. Makan kesel. Ini kemasukan air waktu berenang. Oh, kayak kemasukan air waktu berenang. Aduh, Kemasukan saya air di hidung waktu berenang itu sakit. makanya saya kalau berenang palanya di atas biar nggak kemasukan air. Oke, tadi ceritanya di pesawat udah oke, paling-paling buka masker cuma apa waktu makan. Terus dengan peralatan apa tadi, sarung tangan, Pakai face shield, tapi face shield, pakai face. Aku masker. lihat kok orang-orang gak ada yang pakai face shield ya. Akhirnya gitu. Akhirnya jadi ini sendiri ya, lebih relax Iya. sendiri ya. Sarung tangan plastik atau ini pakai? Yang latex itu yang Ya Allah, gerah lah. Iya, lumayan ya. Terus berarti bawa ini juga ya, Pak, bawa hand sanitizer kemana-mana ya, Pasti. berarti ya. Terus sebelum duduk di pesawat tuh Semprot dulu. Padahal itu pramugarinya udah announce, udah kita bersihin, udah tetap Nah, aja kan. tetap merasa lebih percaya diri kalau udah dilaksanakan sendiri ya. Tetap aja semua di ini. Itu waktu makannya juga nggak terlalu lama ya? Maksudnya berapa menit sih waktu makannya? Jadi aku lupa, sekitar 15 menit ya? Iya, biasa proses sih. mau- Kalau Seperti durasinya normal. tetap biasa ya? Seperti Biasa. normal Biasa. flight. Seperti normal Jadi flight. yang beda selama penerbangan itu kotak, Iya, selang-seling tempat duduk, Ah. kan. Oh, tempat duduknya selang-seling juga ya? Iya. kalau Kan bukan nggak boleh full. Iya. Nah, ini. Jadi selang-seling itu Satu kotak. kosong, satu berisi, Iya. oh gitu terus. Nah, gitu. Oh. Tapi karena ya husband wife waktu Itu di boleh, Jakarta kan kita bisa diperbolehkan. boleh kan. Heeh. Sebenarnya nggak boleh. Iya. Jadi kalau pemerintah Thai itu dia pun husband and wife Itu nggak harus boleh. diselang satu Selang tempat satu. duduk. Heeh. Gitu. Oh. Hand sanitizer mereka juga punya alat makan segala macamnya, terus kita juga dikasih tisu untuk Tisu disinfektan gitu. alkohol ya, Iya. tisu alkohol itu lengkap, sama akan ada bunyi yang gak enak di atas karena dipasang HEPA filter. Iya benar. Kotak juga selama perjalanan. Dipikir itu apa gitu, tapi itu filternya gitu. Karena kan AC itu Iya, kan AC-nya harus- dan itu bunyinya agak lumayan lah. Itu selama perjalanan Iya. pakai ininya Pak Dokter. Jadi sempat pas kita take off gitu takut apa ini Itu suara ada apa apa ya? Ternyata ada apa filter. Ekstra ya Pak filter ya. udah terbang, udah ini udah nyaman, pikirnya antar di bandara bisa Tenang-tenang. tidak bisa ke toilet lah, bisa beli minum dulu, ternyata enggak, berbeda sekali dengan kenyataan. banget berbeda. Iya, begitu nyampe di bandara Thailand nih, wah ini kan di Suvarnabhumi. Kita tanya sama mereka tuh perasaannya gimana, katanya seperti alien memasuki daerah baru. Coba kita tanyakan ke mereka perasaan pertamanya tuh apa yang dilihat tuh. Kan kalau biasanya kan kalau mau udah pesawat berhenti orang kan langsung pada berdiri gitu kan, langsung ini enggak diatur, nggak boleh langsung berdiri semua keluar gitu. Wah, diatur social distance. Iya, bener-bener. pokoknya itu dikeluar ininya Keluarnya Satu harus persatu. diatur, ya, ada satu syaratnya persatu. gitu deh. Nah, keluar bener-bener dari pintu pesawatnya itu udah ada orang pakai APD lengkap sampai ke Dipagarin ya. iya dipagarin sampai ngelewatin satu
eskalator berjalan itu sampai ngelewatin itu satu, nah itu ada pos pertama tuh. Sampai pos pertama itu udah penuh Iya, dengan itu ada orang-orang pos, iya itu ada gas itu. dengan APD lengkap. Terus